Ya. Tip, makanya ambilnya tip di ujung. Iya. Coconut tip. Coconut tip. Itu. Halo gengs, jumpa lagi di podcast DPN Papua. Kali ini saya bersama 3 artis dari tadi sudah tunggu saya dan mereka sudah ada di sini. Dari jam 5. Dari sini ada kakak Negi, Halo. ada kakak Agus, ada kakak Opan. Halo, apa kabar? Gengs. Baik. Luar biasa, baik. Tunggunya lama ya, lumayan. Baru terhadap apa-apa lagi. Oh, Anda berharap bansos? Sabar, otsus kami lagi diulik ya. Jadi kali ini kita akan bicara bagaimana mereka ini akan buat lagu, akan ada kolaborasi dari, bisa dikatakan grup yang berbeda ya? Iya. Ya. Grup yang berbeda. Satu brand baru. Kalau bisa dibilang seperti itu. Kita buat satu brand baru. Tapi dari orang-orang lama juga. Gitu. Ini maksud ceritanya bagaimana nih? Brand barunya bagaimana nih? Brand baru dalam arti kita buat satu produk yang memang belum dikenal. Artinya saya mencoba untuk menggabungkan dari beberapa Elemen. Iya. Untuk musiknya ya. Untuk kalau musiknya saya gabungkan dari musik hip hop dan reggae. Itu jadi satu. Terus untuk talentnya sendiri saya mencoba merangkul dari anak-anak talent-talent lama. Ini nama manajemennya apa nih? Manajemennya sendiri namanya Kosa Entertainment. Kosa Entertainment. Kenapa namanya Kosa? Kosa sendiri itu kan saya ambil dari, kebetulan saya yang buat ya. Itu saya ambil sebenarnya dari bahasa Latin, sebenarnya casa, artinya rumah. Oh, bukan dialek Papua. Bukan. Kosa. Jadi bukan. Tapi istilahnya karena kita ada di Papua, makanya saya memplesetin dia menjadi kata kosa, artinya ko dan sa dalam satu rumah. Gitu. Kata yang lebih mudah untuk dipahami anak-anak Papua Ya, atau Kosa Ya. tip, makanya ambilnya tip di ujung. Iya. Coconut tip. Coconut tip. Jadi itu apa filosofinya tuh dari bahasa Latin? Ya, Kosa. sebenarnya itu adalah satu rumah yang memang tujuannya untuk mewadahi anak-anak lokal. Memadahi mereka yang tidak Ya, punya rumah. yang bukan tidak punya rumah, Oh. tapi yang tidak iya. punya wadah. Saya lihatnya begitu. Oh iya. Iya. Minta maaf. Itu jokes. Ya, siap. Jobs. Siap. Jadi terbentuknya Kosa itu sebenarnya wujud dari saya punya keprihatinan sendiri bahwa anak-anak lokal ada beberapa yang datang ke saya minta bantu saya untuk buatkan musik, buatkan video, tapi mereka harus berdasarkan ada budget dulu, baru mereka bisa buat satu karya. Makanya saya pikir, kenapa saya tidak buat satu wadah saja? Secara saya sudah punya, artinya ya bukan saya mau bicara kelebihan, tapi memang saya merasa bahwa di sini saya bisa buat musik, saya bisa buat satu video, dan semua saya kuasai. Nah, kenapa saya tidak buat satu wadah saja untuk menampung anak-anak? Bukan menampung apa istilahnya? Iya sih, karena tadi memang menampung anak-anak ini. Iya. Kasihan dari ujung ke tengah. Celana robek-robek. Jalan tumpang jampung. Saya ke kakak lagi, bagaimana perasaannya bisa ditampung? Bahagia ya. Kesima kan ya, pagi siang sore. Nah, terpesona sekali. Gak ada baik udah pegang sekali. Ini ceritanya bagaimana sampai akhirnya bisa berkolaborasi? Itu awal dari sebenarnya waktu kita buat satu event di Sosiokultur AB. Iya. Itu yang buat sebenarnya dari Kosa sendiri. Bukan Kosa sih, memang kita memang Cerita-cerita. waktu itu diminta sama pihak kafe untuk buat untuk mengisi sebenarnya. Oh, menghibur Ya, lah. menghibur di tempat tersebut. Ya, karena mereka kan punya program mingguan. Itu biasanya tuh namanya ada tribut. Cuma kebetulan semua band yang biasa mengisi di situ lagi ada job, akhirnya kita yang di calling gitu.
saya pikir mungkin itu langkah awal untuk saya coba bawa anak-anak ke situ. Nah, kebetulan manajer lama saya dia calling ke Legi mau anak gitu ya, bukan teman-teman ya. Memang benar-benar rumah ya anak-anak. Iya. Iya serius. Iya artinya Kayaknya bisa ya, kita ganti panggilnya abang sekarang Dedi saja. Mami mana? Big Dedi. Big Baby. Tidak. Jadi setelah lagi di calling, lagi mau, disitulah kita ketemu di situ. Bahkan ya lucunya di situ, artinya saya dengan Legi kan kita sama-sama dulu sudah buat lagu dari lama begitu. Sudah pernah kolaborasi juga. Belum pernah, bahkan belum ketemu. Kita saling tahu kita punya grup masing-masing. Saya tahu 483, dia tahu RMF. Tapi untuk ketemu belum pernah, dan itu pertama kali ketemu di situ. Nah, akhirnya ketemu di situ. Ya, ketemu di situ. Terus mungkin ada beberapa waktu saya ke Legi dong punya Mabes main-main. Saya coba minta kita untuk collab satu lagu gitu. Cuma saya pikir ini ada salah satu yang sebenarnya yang harus kita pahami bahwa sebenarnya kita sebagai talent itu bisa menjadi siapa saja. Kayak saya contoh misalkan saya buat satu manajemen, saya bisa sebagai manajer di situ, saya bisa sebagai produser. Tapi saya juga bisa sebagai talent gitu. Saya bisa sebagai talent artinya jadi saya tidak terfokus ke satu tempat. Nah, bukannya dalam satu manajemen kalau semakin banyak produk kan semakin bagus gitu. Contoh kayak misalkan kita punya dealer lah. Saya umpamakan dealer lah ya. Saya yang punya dealer satu kota Jayapura nih. Saya punya dealer Yamaha, saya punya dealer Honda. Dari masing-masing dealer ini punya produk yang dikeluarkan. Ada kalau dari Yamaha apa? Ada Innova, Avanza. Sedangkan kalau dari Daihatsu dia mengeluarkan apa, mobil apa, banyak kan istilahnya dari masing-masing produk dari masing-masing brand ini mengeluarkan produk gitu. Itu yang saya coba terapkan di dalam dunia entertainment. Berarti pada saat yang di sosial kultur itu akhirnya ketemu sama mereka sama berdua Legi. ini Ya, mereka berdua sama akhirnya, Agus. Akhirnya saya coba satu project dengan mereka, terus ada kepikiran saya bilang saya coba buat satu grup. Awalnya saya sebenarnya tidak enak sama mereka juga untuk mau sampaikan itu, cuma saya coba sampaikan dan mereka juga sebenarnya juga pengen begitu untuk mau tetap berkarya karena bagaimana Legi ya? Maksudnya kalau Legi sendiri, Kakak Agus sendiri pada saat ditawarkan untuk kolaborasi bagaimana? Susah juga, excited juga sih. Saya juga rasa itu kayaknya bagus juga. Kenapa kagak lagi? Kenapa? Maksudnya kan dia ingin kasih tahu dulu ya ekspresi gitu. Ya. Tidak, artinya begini, kita sebenarnya itu masing-masing grup ini ada. Cuman untuk produktif itu sebenarnya sudah tidak terlalu, maksudnya dalam grupnya mungkin cuma beberapa pentolan saja. Contohnya dari RMF saya yang masih produktif, Legi ya mungkin di 483 masih beberapa yang produktif, tapi yang mungkin saya lihat paling produktif sampai sekarang si Legi begitu. Dan Legi pun pasti butuh tim untuk dalam satu grup biar dia lebih produktif lagi. Nah, saya rasa mungkin begitu kan? Atau Jadi kalau untuk di Kakak Legi sendiri bagaimana pada saat diajak kolaborasi? Sebelum dari kakak masih bicara basa-basi itu saya connect untuk langsung iya begitu. Jadi tolong iyakan untuk kakak jadikan. Anda indigo. Berarti sudah punya pola pikir ke depan ya? Iya. Oke. Karena rasa kalau bergerak sendiri juga setengah mati. Tidak, itu sebenarnya kalau mau dibilang juga mungkin karena satu frekuensi Kap Jadi ketika tong duduk sama-sama enak tong tanpa harus tong bicara juga sudah saling mengerti gitu, sudah saling memahami. Baik, ketika saya pertama kali bilang seperti itu dong bilang, ayo kita gas bang. Ini kolaborasi di manajemen Kosa ini berapa lagu yang nanti akan dibuat? Kalau sampai sekarang sudah 6. Ya, baru jalan 6. Sebenarnya kemarin pertama yang kita keluar single pertama itu sebenarnya waktu pertama kali collab ya. Cuma saya pikir-pikir sudah lagu itu kita masukkan dalam Rapstar langsung gitu. Rapstar. Emang kita bentuk grupnya namanya Rapstar gitu.
Saya pikir untuk single pertama untuk perkenalan namanya Rapsta, lagu itu kita masukkan di situ. Nah, kebetulan lagu itu nanti dia kan mau rilis di tanggal 15 besok. Gitu. Tanggal 15 September. Iya, 15 September ini. Nanti hari Jumat. Gitu. Ini dalam bentuk apa? Dalam bentuk audio saja kah? Audio dan video. 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 Nah, kita bicara masalah pembuatan lagu, pembuatan musik. Untuk produser musiknya siapa? Kita kasih ke yang tertua. Kita serahkan kepada bapak gitu. Yang sudah makan tidur, yang sudah makan tidur dengan beat. Tidak, sebenarnya itu saya tidak terlalu berpatok pada siapa yang buat musik ya, karena tong semua. Tapi kan dari bertiga ini pasti ada Muto. Ya. Kan tadi abang tanya siapa yang produser beat, jadi ya. Oh ya, produser musik. Ya selama Nggak usah mungkin malu-malu. Nggak usah anu lah kau. Artinya dari beberapa lagu yang Tom buat memang itu saya yang buat untuk musiknya gitu. Ada yang satu lagu yang lagi Ini buat. memang ide sendiri atau ada referensi dari dua orang ini? Beberapa Yang satu untuk DP, yang satu untuk DP. Maksudnya kan anak-anak asrama maksudnya gitu. Artinya kalau dari beberapa lagu ini mungkin semua saya yang buat. Ada satu lagu yang istilahnya dari Legi bikin dia punya beat, saya tinggal teruskan, saya kembangkan dia lagi gitu. Ya seperti itu. Artinya Tom tidak Berarti beat yang sudah jadi dari belum jadi, masih istilahnya masih gambaran kasar lah. Masih abstrak tuh. ya, memang dia bentuknya kasar. Dari luar kasar, dari dalam Istilahnya untuk dari gambaran kasarnya, dari dia punya note, dari beatnya itu kita kan dengar awal mungkin bisa dikembangkan lagi, akhirnya jadi satu lagu. Ya. Tapi memang sejauh ini memang dibuatnya kakak sendiri yang handle gitu. Iya. Sejauh ini saya. Kalau untuk bentuk dalam liriknya sendiri berembuk sama-sama atau seperti apa? Bertiga. Sama Jadi sama. masing-masing buat lirik, tapi tapi kita ini apa? Saling sharing lirik sama. Maksudnya kan masing-masing gitu. Masing-masing buat liriknya masing-masing. Cuman kita kan sharing aja atau kemana ya, ini liriknya sudah bisa dipakai kan tidak tuh lagu ini, story-nya nyambung kan tidak? Jadi nanti jadi apa? ya Dilihat Dari lagi satu ulang cerita. Dari satu cerita tuh. Bagaimana kakak lagi? Dari satu cerita tuh. Iya. ya. Jadi macam kayak contoh, saya bikin dia punya bait pertama sampai di dia punya chorus. Dong dengar nih, dia punya tema apa. Dan dong tinggal teruskan lah mungkin di bait pertama rapnya seperti apa. Terus pertama, Jadi dong mengikuti dari tema itu. Bagaimana caranya bisa nyambung dengan saya punya apa? Lirik yang saya sudah. Berarti ini R&B reggae. Bukan, lebih ke reggae roots, tapi di kita gabungkan dengan rap gitu. Gabungkan dengan reggae. Ya. Misalnya musiknya memang murni reggae roots, tapi reggae roots yang modern gitu, yang memang bukan. Bisa kita bermain ke arah yang lebih klasik lagi, cuma saya lebih cenderung ke arah modernnya karena memang ini kalau lebih klasik seperti apa? klasik dalam arti kayak misalkan kayak contoh kayak Bob Marley. UB40. Nah, itu bisa kita main ke arah situ. Cuma saya lihat ketertarikan anak-anak sekarang tuh lebih ke arah musik-musik reggae yang modern. Contoh kayak misalkan mereka yang di PNG atau di Solomon Island. Saya tidak perlu sebutkan brandnya lah. Mungkin mereka sudah tahu lah siapa, karena anak-anak sekarang kan memang lebih cenderung untuk dengar lagu reggae-reggae seperti itu. Nah, saya pikir kita coba main di aliran itu gitu. Dan saya pikir mungkin anak-anak yang lain juga mereka happy saja sih, enjoy saya dengan genre itu gitu. Kalau saya kakak Legi dulu, kakak Legi tadi agak sedikit diam. Kalau kesiapan dari kakak Legi sendiri pada saat pembuatan lagu bagaimana? Satu, kalau untuk saya aman-aman saja. Karena itu sudah jadi prinsip. Ada beat kita babat. Iya toh. Ada senso bukan babat. Di kolaborasi ini ada lagu yang nanti bikin surprise kah tidak untuk fans di
masing-masing masing-masing talent dari kakak Legis dari 483, Agus Freedom dari kakak Opan sendiri. Kalau itu kembali ke pendengar sendiri apa? Kembali ke pendengar sih. Tom tidak bisa pastikan Tom mana yang Dung suka. Nah, maksudnya ada satu yang setiap kita buat karya kan pasti ada rasa yang ini karya terbaik saya yang kita sudah harapkan gitu. Ada dua. Kalau dari saya ada dua. Yang saya rasa ini di bagus. kolaborasi nih. Iya. Kalau saya sih 3 sih. 3. Ya. Abang harus ikut saya dua. Nanti dong bilang kita tidak kompak. Oh iya. Dua sudah kalau gitu. Dua. Ini 2. Ya. Sejauh ini mungkin 2. Tapi tidak tahu karena kan masih dalam tahap proses pembuatan kan. Temanya ini lebih kepada apa nih kalau yang 2 ini? Boleh Lebih kah ke tidak temanya? kasih clue. Maksudnya temanya boleh kah tidak? Clue Iya. Boleh. Maksudnya nuansanya seperti apa? Kalau yang saya jagokan ada 2. Ya, dari tadi kakak bilang 2. Maksudnya 2 bagaimana 2 nih? Oh, ada menjelaskan kok. Ada menjelaskan kok. Ada satu judulnya Telat 3 bulan. Saya bilang dulu langsung kakak kasih judul. Nah, kan saya tanya tadi. Kamu kasih Iya, ini maksudnya langsung. Maksud judulnya toh. ceritanya seperti itu. Nah, telat. ceritanya Telat 3 bulan. Setelah 3 bulan. Kalau yang satu tuh pakai nama aja tidak boleh. Iya. Itu masih harus. Nah, ini memang nggak singgung kakak gue. Gitu. Lagu ini memang saya harus telusuri kakak gue punya jati diri semua. Tidak apa-apa. Saya ada Polandia. Saya ada Polandia. Iya. Kali itu punya sekretu. Jadi siap-siap. Terima DC besok. Maksudnya ini nama bagaimana? Di rahasia, masing-masing orang rahasia ada. Yang penting saya sudah tahu Kak Cik. Makanya jangan jujur. Ketika jujur terbuka, jadi saya ingat saya tulis tuh. Dari kakak bertiga ini ada rencana nanti mau tambah personil lagi kah untuk kolaborasi begitu? Sejauh Kan ini rapper di Jayapura ini kan banyak sekali. Sejauh ini sih belum. Tidak satu-satu saja begitu. Iya, paling kalau sejauh ini sih belum. Saya rasa mungkin kita bertiga saja sudah cukup kuat lah untuk kita punya formasi di dalam grup gitu. Kalau mau tambah lagi mungkin saya lihat dulu. Saya tidak tahu ya ke depan. Cuma kalau awal pembuatan saya pikir kita bertiga. Iya. Ya kalau dari kacamata, kacamata. Cuma dari kakak kacamata dan jendela hati. Ya. Dan ini bukan saya yang ngomong sih, ini dari ada salah satu teman di Jakarta, dia bilang kalian tiga punya karakter tuh sudah saya lihat kuat gitu. Saya pikir iya sih, saya juga lihatnya kuat sih. Iya. Kuat dalam arti apa dulu ini? Aduh, tengah-tengah tuh freedom jadi. Oh iya, freedom. Anda merdeka saja. Merdeka. Tiap pagi minum obat kuat. Oh, kakak lagi jujur juga ternyata. Masalah berat sekali. Tahu deh, Saya pegang juga sih. Iya, artinya kalau saya juga melihatnya artinya begini. Ya, memang masuk akal karena dalam satu lagu itu kan saya bisa buat mungkin sejauh ini saya buat dia punya lirik bait pertama kayak chorus, dan mereka pun agak berat mungkin selama ini mungkin agak rasa berat untuk buat itu. Akhirnya ketika masuk dalam satu grup, jadi mengurangi mereka punya apa istilahnya? Harus adaptasi ulang. Ya, mengurangi mereka punya kerja keras yang istilahnya dalam satu lagu tuh harus buat chorusnya, harus buat rapnya. Akhirnya ketika tong sama-sama dalam satu grup, jadi meringankan gitu. Mereka cuma buat rapnya saja, saya buat chorusnya gitu. Jadi melengkapi, saling melengkapi. Gitu. Dan yang terjadi sebenarnya dalam semua grup sih, bukan cuma kita saja. Memang yang sebelum-sebelumnya kita banyak sih. Mungkin teman-teman sudah tahu juga banyak tuh anak-anak talent lokal di Papua nih. Ketika buat lagu tuh bahkan ada yang sampai satu grup tuh banyak sekali tuh. Apa ya, bahasanya kayak macam semuanya ada dalam situ. Ya, semua ada dalam. Tapi sebenarnya itu justru menciptakan pasar baru di industri musik Papua bahwa. Iya, kalau dibuat yang unik pasti unik. Ya unik gitu. Mereka percaya atau tidak, sebenarnya Indonesia bagian barat itu melihat ke arah timur karena mereka itu. Karena mereka itu, kita mungkin awalnya lihat
mereka terlalu banyak sekali, lucu gitu. Tapi kita harus mau tidak mau harus menerima hal itu bahwa ternyata mereka membangun satu industri musik di Papua dan terkesan bahwa ini bisa jadi lahan bisnis begitu. Jadi kita bukan cuma bicara masalah buat karya lagi. Kalau dari kakak bertiga ini sendiri, kalau pada saat kolaborasi ini dari grup-grup apa yang sekarang, maksudnya lebih kepada yang dari kakak kan sendiri punya grup ada. Itu bagaimana dengan apa teman-temannya? Apakah kalau saya aman-aman saja karena teman-teman juga mendukung dari 483. Iya. Kalau dari saya juga Wainapanya juga jelaskan ke teman-teman juga. Mereka bilang tidak jadi masalah, maju saja, maksudnya maju saja, jalan dulu. Karena mengingat karena teman-teman yang lain juga kan sudah mulai tidak ini lagi, tidak mulai aktif lagi. Mereka kan kebanyakan sudah punya pekerjaan, nanti sudah berkeluarga, nanti yang sudah mulai mengurangi dong punya produktif. Tapi kalau untuk di Waina Finance sendiri sejauh ini masih apa? Masih ada sempat buat karya juga? Masih sempat buat karya. Jadi kalau macam saya ke beatmaker dia ketahui ada project ya, dia bilang ada ini, kita menunjukkan tunggu juga. Dia tunggu harus ada talent yang masuk dulu karena dia tidak bisa sendiri. Oh iya. Karena dia kan fokusnya dia berfokus di beatmaker saja. Dia buat beat, dia bilang saya biar selesai jadi produce saja, saya produce kamu saja. Yang penting kan tetap jalan terus, kita bawa nama grup juga. Ya kalau mau ikut di brand Rapstar juga, it's okay, dengan apa-apa, jalan saja semua. Semua jalan saya apa-apa. Yang penting kan tidak keluar dari grup gitu. Ya. Kalau untuk di tahun 2023 ini di Waina Finance sendiri ada kasih keluar lagu gitu? Ada. Kita punya lagu-lagu kita sementara lagi kumpul juga. Kumpul juga. Iya, lagi kumpul. Ini kumpul untuk buat satu album tapi mungkin hanya mini saja punya album. Bisa dikatakan reuni kembali karena tadi kakak bilang ada yang kerja juga. Iya, betul. Cuman kan mungkin kita ya tidak banyak karena salah satu personil ini dia sudah jadi produser film. Oh iya. Betul. Mungkin kalian harus tahu. Kalau yang kenal namanya Theo Rumansara, dia memproduksi film, produser film Orpa. Pada saat ini sudah rilis di bioskop satu Papua kayaknya. Iya, satu Papua. Jadi itu jadi suatu kebanggaan juga dari Waina Finance. Iya, karena kita punya personil sendiri gitu. Salah satu personil salah satu pendiri di Waina Finance juga. Berarti nanti pada saat pembuatan yang reuni ini kakak juga ada, kakak Theo? Iya pastinya. Kemarin baru kontak juga. Oh iya siap. Kalau untuk dari kakak Opan sendiri? Untuk apanya? Untuk apanya? Ya kalau saya sih begini, sama juga. Karena maksudnya dulu mungkin kita produktif awal-awal buat lagu ya. Oke, ini sisi curhat. Ya. Pokoknya jalan 5 tahun musik kita produktif, tapi berjalannya waktu, anak-anak semua sudah pada sibuk dengan kegiatan masing-masing. Ada yang sudah dengan dia punya hobi baru. Akhirnya untuk kita mau panggil kembali untuk sama-sama bikin lagu tuh agak susah. Bisa buat lagu lagi, cuma waktunya tuh akan lama karena mereka lebih fokus ke mereka punya hobi baru gitu atau pekerjaan yang baru. Jadi kita berpikir sudah, daripada kita itu yang buat saya jadi kadang semangat hilang untuk buat satu lagu gitu. Akhirnya saya pikir saya coba buat sendiri, berdiri sendiri. Bisa saya berdiri sendiri, cuma memang kedua itu lagi setengah mati untuk kita buat satu lagu sendiri gitu. Kita bermain solo tuh memang setengah mati. Bisa saja, cuma lama. Makanya itu yang cikal bakal sebenarnya terbentuknya grup Rapstar itu. Berarti memang lebih kepada bagaimana membuat tim ya? Membuat tim. Itu yang tadi saya bilang bahwa kalau kita bisa jadi siapa saja, kenapa tidak? Artinya itu yang disebut intellectual property, bahwa saya bisa menjadi manajer di dalam Kosa Entertainment, saya bisa menjadi produser di Kosa, dan bahkan saya bisa menjadi talentnya di dalam Rapstar gitu. Seperti itu. Oke, terakhir mungkin dari kakak bertiga ini ada pesan-pesan apa pada saat kesiapan nanti di album ini bagaimana? Pesan-kesan apa itu? Masa kasih pesan-pesan apa kayak itu? Kata-kata dulu. Kan tadi bilang ada 2 lagu spesial itu loh. Cukup itu saja tuh.
Tadi tuh baru kasih tahu judul saja kan protes. DPN saya tuntut. Tapi sekarang protes. Jangan, kasihan nanti ada rapper dari Amerika marah nih. Ada paling gece itu. Iya. Itu bukannya adik Anda ya? Orlando. Apa kabar? Abot dek kicis kan. Nantikan saja kita punya gebrakan baru dari Rapstar. Bukan gebrakan. Nanti tanggal 15 Ya, kita lagu perdana Kita keluar akan tanggal rilis 15. lagu perdana. Tanggal 15 September 2023 ini. Ada sa. single Ada sa. Ada sah. Ada sa. judulnya ada sa. Judul album. Judul lagunya. Single. Jadi Oh, itu yang single. keluar nanti single, albumnya nanti Albumnya belakang. belakangan. Albumnya nyusul, albumnya nyusul. Masih dalam tahap proses. Orang Ada sah. Ada sa. Ada sah. Tunsu bilang lagu. Itu macam orang pegang. Itu macam orang di pernikahan gitu. Ada sah. Ada sa. Akad nikah. Akad nikah. Oh jadi single dulu baru album. Iya. Ya, Gitu. Luar biasa. Tidak ada kolaborasi nanti dengan Orlando gitu. memang sebenarnya itulah maksudnya kita tidak menutup kemungkinan untuk bisa collab dengan siapa saja. Kita terbuka. Iya, habis kalau disebut nama itu kayak macam sensitif gitu kayak apa sih? Cap Gonco itu terbaik. Oh iya. You're the best. Oke sudah, terima kasih lagi buat kakak bertiga. Semoga albumnya sukses. Thank you. Baik. Dan ke depan lagi bisa lebih baik. Kakak terima kasih. Sampai jumpa. Di sesi berikutnya.